Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Imam Fatih. Saya Imam. Di video kali ini saya mau membahas kelanjutan dari video kemarin tentang tips renovasi rumah subsidi, karena di video sebelumnya banyak banget yang suruh lanjutin pembahasan ini. Nah, sebelum kalian nonton video ini, alangkah baiknya kalian nonton terlebih dahulu video sebelumnya, terutama yang baru datang atau menemukan channel ini. Saya nggak nyuruh kalian untuk subscribe ke channel ini, tapi saya hanya nyuruh kalian untuk menonton video sebelumnya biar kalian tahu dan nyambung nonton video ini. Dan di akhir video saya membahas yang menentukan bagus tidaknya sebuah bangunan. Jadi tonton sampai selesai jika kalian ingin mendapatkan bangunan yang bagus dari pengalaman orang lain. Tidak sedikit orang ambil perumahan, terutama rumah subsidi, yang bawaannya pengen langsung mau merenovasi atau bikin dapur dan bangun teras. Karena di rumah subsidi cuma dapat 2 kamar, ruang tamu, dan kamar mandi, sisanya hanya lahan kosong. Tak adanya dapur dan teras, maka banyak orang yang ambil rumah subsidi yang langsung pengen membangun sekaligus merenovasi yang tidak layak atau tidak enak dipandang. Tapi ketika merenovasi, banyak hal yang perlu dipersiapkan, terutama dari segi materi atau uang. Renovasi atau membangun di perumahan rumah subsidi juga tidak lepas dari yang namanya peraturan dari pihak bank atau pemerintah yang tidak memperbolehkan merubah total atau merubah tampak depan rumah sebelum 5 tahun. Video tentang peraturan renovasi rumah subsidi mungkin akan saya bahas secara detail di video berikutnya. Di video kemarin saya sudah ngasih 4 tips ke kalian ketika mau merenovasi rumah subsidi. Kalau di video ini cuma beberapa tambahan aja sih yang mungkin kalian harus tahu dan paham ketika merenovasi rumah, biar hasilnya memuaskan dan sesuai yang ada di bayangan atau mimpi kalian. Ketika kalian mau merenovasi atau membangun rumah, alangkah baiknya kalau kalian belanja material sendiri, jangan tukang yang belanja materialnya. Di video kemarin kan saya sudah menyarankan jangan pakai sistem borongan kalau mau merenovasi rumah. Kalau sudah nggak pakai jasa borongan terus kalian nggak belanja material sendiri, menurut saya sama aja bohong. Karena tukang itu akan belanja material mungkin di toko langganannya, entah itu toko jualnya mahal atau murah, pasti akan memilih toko langganannya karena alasannya sudah biasa dan akan mendapat bonus dari toko tersebut. Kalau kalian punya banyak waktu, alangkah baiknya belanja material sendiri. Di sini kalian akan mendapatkan banyak pengalaman yang kalian belum tahu sebelumnya. Dari kalian belum tahu apa-apa tentang apa saja material bangunan, entah itu dari nama, bentuk, dan harga. Di sini kalian akan tahu semuanya. Pengalaman ini akan berguna sekali jika kalian nanti punya rezeki lebih bisa bangun rumah lagi. Kalian akan tahu patokan berapa budget sih bangun rumah atau renovasi rumah. Kalau kalian belanja material sendiri, kalian juga bisa mencari toko material yang lebih murah harganya ketimbang toko material lainnya. Seperti pengalaman saya sendiri kemarin, awal-awal renovasi saya beli material di toko A, kemudian pas pertengahan renovasi saya mau beli lagi ke toko A, ternyata materialnya kosong. Akhirnya saya beli di toko material B. Setelah beli di toko material B, ternyata kaget sama harganya jauh beda alias lebih murah, sedangkan kualitas sama bagus. Memang harganya selisih besar, tapi di saat merenovasi atau bangun rumah, itu uang sekecil apapun yang kita keluarkan itu sangat berharga. Karena dalam fase ini kita sedang menghemat budget pengeluaran, kecuali kalian anak sultan sih. Kalau kalian sudah menemukan toko material yang murah dan belanja di situ terus, alangkah baiknya nota belanja dikumpulkan. Biasanya nota-nota yang sudah dikumpulkan bisa ditukar dengan barang di toko material tersebut. Kalau barangnya sih terserah dari pihak toko mau ngasihnya apa, kadang juga bisa request mau minta apa, tapi tergantung toko materialnya ya. Kadang juga ada toko bangunan kalau sekali belanja langsung habis banyak, biasanya langsung dapat hadiah dari toko material tersebut. Contohnya biasanya kayak kasus saya kemarin itu dapat batik sama payung. Nah, ini nota-nota belanja material saya yang masih saya simpan semua. Sengaja saya simpan biar ada bahan yang bisa saya share ke kalian. Jadi saya review biaya renovasi rumah subsidi itu nggak asal ngomong, tapi berdasarkan pengalaman saya yang pernah saya alami. Hal yang terpenting dalam renovasi selanjutnya, alangkah baiknya jika kalian juga mengawasi si tukang. Kalau kalian bisa belanja material sendiri, otomatis kalian juga bisa dong ada waktu buat mengawasi tukang. Di sini peran penting kalian menentukan hasil sebuah bangunan rumah. Sebenarnya bukan mengawasi tukang sih, tapi mengawasi hasil kerjanya. Banyak banget yang beranggapan bagusnya sebuah bangunan rumah itu tergantung tukangnya, padahal menurut saya pribadi nggak semuanya rumah bagus itu tergantung tukangnya, nggak mutlak menurut saya ya. Kita juga berperan penting dalam sebuah bangunan rumah kita sendiri, jadi jangan salah tafsir ya.
Kalau kalian sudah mencari tukang yang hasil kerjanya bagus, tapi kalian bodoh amat atau terserah tukang aja, itu juga mempengaruhi hasilnya, karena jalan pikiran kita itu nggak sepenuhnya sejalan dengan tukang. Dengan kehadiran kita ikut mengawasi sebuah bangunan atau mengontrol bangunan, kita akan tahu selera kita mana yang jelek dan mana yang nggak enak dipandang di mata. Di saat kita mengawasi bangunan, terus ada bangunan yang menurut kita nggak enak dipandang, tapi menurut tukang bagus. Di sini kita akan berdebat, tapi berdebat yang baik untuk menemukan jalan tengah biar bangunannya terlihat bagus. Karena kita belum sepenuhnya benar, tukang juga belum sepenuhnya benar, dan jangan seenaknya mentang-mentang kita sudah bayar tukang. Kita bisa marah-marah seenaknya karena kita sesama manusia itu dibekali sebuah akal dan pikiran. Kita bisa ngomong secara baik-baik, jangan sampai melukai perasaan seseorang. Saya sendiri waktu merenovasi nggak masuk kerja selama 2 bulan karena biar tahu detail bangunan rumah dan tata letak penempatan hal-hal yang sepele seperti pralon dan kabel-kabel listrik. Jadi rumah kan bakal kita tempati sendiri. Setidaknya kita juga harus paham dan tahu tentang rumah kita sendiri. Jadi sewaktu-waktu rumah kita ada masalah atau problem, kita tahu solusinya dan tahu letak-letaknya yang harus diperbaiki itu di mana.